dia segera menyadari bahwa kuda yang paling payah di kandang itu sebenarnya adalah seekor kuda sejati. Ia segera mendesak bosnya untuk membelinya, tetapi bosnya mengira dia gila karena kuda itu berlari dengan takut. Tidak ada yang elegan darinya, tapi Tom mempercayai instingnya. Karena kepercayaannya pada Tom, si bos pun membelinya dengan harga paling murah di tempat itu. Tak ada yang menyangka bahwa kuda kecil ini akan menjadi sang legenda di arena pacuan kuda. Sebelum itu, kuda ini hanyalah pemula yang diabaikan. Namanya adalah si Biskuit, anak dari seekor kuda juara sebelumnya. Secara teori, ia seharusnya mewarisi darah unggul dari ibunya, tetapi tubuhnya pendek dan kecil. Ketika berumur 6 bulan, pemilik aslinya menelantarkannya, dan ia diambil secara gratis oleh seorang pelatih kuda. Setelah beberapa waktu berlatih, pelatih itu menyimpulkan bahwa kuda ini tidak layak dilatih karena selalu suka tidur. Ukurannya hanya setengah dari kuda lain, tetapi makannya 2 kali lebih banyak karena pelatih berusaha memaksanya untuk berlari lebih cepat. Pelatih itu sering memukulnya dengan cambuk, dan metode pelatihan seperti itu tidak berhasil mengeluarkan potensi si Biskuit. Akhirnya pelatih menyerah. Kuda-kuda lain dalam lingkungan seperti itu temperamennya menjadi pemarah dan agresif. Semua orang menganggap kuda itu tak ada nilainya. Sampai Tom datang, namun bosnya tetap tidak mengerti mengapa Tom bersikeras ingin membelinya. Namun justru sifat keras kepala si Biskuit itulah yang membuat Tom pusing mencoba banyak joki. Tapi tak satu pun bisa menjinakkannya. Beberapa joki bahkan digigit sampai bajunya robek. Kuda ini gila, kata mereka. Saat itu Tom memperhatikan satu jiwa pemberontak lain, seorang pemuda yang ketika menghadapi 4 lawan tangguh menunjukkan semangat pantang menyerah sama seperti si Biskuit. Tom tahu ia telah menemukan joki yang tepat, yaitu Rudy. Dan si Biskuit memiliki masa lalu yang mirip, ditinggalkan keluarganya saat masih kecil. Rudy bekerja di berbagai kandang untuk bertahan hidup dan tidur di lumbung. Pada malam hari ketika pertama kali melihat si Biskuit, ia langsung memahami perasaannya. Aku tidak takut padamu. Aku tahu siapa dirimu sebenarnya. Tapi uji coba pertama, mereka tidak berjalan dengan baik. Si Biskuit berlari tak tentu arah di lapangan. Tom segera melihat masalahnya. Bukan karena kuda itu tidak bisa berlari, ia hanya lupa sifat alaminya. Sekarang ia harus belajar kembali bagaimana menjadi seekor kuda. Maka Tom membawa mereka ke hutan dan membiarkan Rudy menungganginya dengan bebas, tanpa pagar, tanpa batasan. Si Biskuit segera menemukan kembali iramanya, berlari jauh ke perbukitan. Rudy pun perlahan menyadari bahwa kuda yang ditungganginya ini jelas bukan kuda biasa. Tak lama kemudian, mereka mengikuti balapan pertama sebagai pendatang baru. Di lintasan tak ada yang mengharapkan banyak dari si Biskuit. Bahkan komentator pun menertawakannya. Namun hal itu tidak menggoyahkan kepercayaan diri mereka. Ketika balapan dimulai, Rudy menjaga kecepatan, tetap stabil menghemat tenaga si Biskuit hingga akhir lomba. Di momen terakhir, si Biskuit tiba-tiba melesat cepat.